Langit Cirebon malam itu tampak mendung, angin berembus pelan membawa aroma tanah basah. Dharma, seorang sopir travel berusia 38 tahun, menatap langit dari balik kaca mobil sambil menarik napas panjang. Ia baru saja menyelesaikan doa sebelum menyalakan mesin mobilnya. Perjalanan malam ini menuju Jakarta terasa berbeda. Entah kenapa, dadanya terasa sesak sejak sore tadi, seolah ada yang menanti di ujung jalan. Satu persatu penumpang mulai naik ke mobil L300-nya. Di kursi depan duduk seorang kakek tua dengan tongkat, wajahnya tenang tapi matanya sayu seperti menyimpan cerita panjang. Di bangku tengah duduk seorang ibu hamil muda yang tampak lelah, ditemani suaminya yang selalu menggenggam tangan sang istri dengan erat. Seorang pemuda berpakaian sederhana duduk paling belakang, tak banyak bicara dan matanya selalu menatap keluar jendela. Semuanya tampak biasa, tapi Dharma merasakan sesuatu yang tidak biasa dari perjalanan ini. Dharma menyetel radio untuk memecah kesunyian. Suara penyiar terdengar, memberitakan maraknya perampokan di jalur Pantura dalam seminggu terakhir. Modusnya sama, mobil pribadi atau travel dicegat di daerah sepi, lalu dirampok habis-habisan. Wajah Dharma sedikit tegang, tapi ia segera menurunkan volume radio. Ia tak ingin membuat penumpangnya panik. Ia hanya bergumam dalam hati, semoga bukan malam ini. Mobil pun melaju menyusuri jalanan kota Cirebon yang mulai sepi. Lampu jalan sesekali redup, dan angin malam mulai menusuk. Di dalam mobil, suasana hening. Hanya terdengar suara mesin dan napas para penumpang. Dharma sesekali melirik ke kaca spion, memperhatikan pemuda di belakang yang tampak gelisah. Ia mencoba membuka percakapan kecil, namun pemuda itu hanya mengangguk dan menjawab singkat. "Saya ke Jakarta, Bang. Urusan penting," katanya. Sekitar pukul 22.30, Dharma memasuki jalur Indramayu yang lebih lengang. Hutan jati membentang di sisi kiri kanan jalan. Cahaya lampu mobil seperti tersedot ke dalam gelap yang pekat. Suara jangkrik terdengar nyaring, membuat suasana makin tak menentu. Ibu hamil tampak mulai gelisah, tangannya memegangi perut. "Bang, bisa pelan-pelan sedikit. Bayi saya mulai gerak-gerak," ucapnya pelan. Dharma mengangguk dan mengurangi kecepatan. Tiba-tiba, dari kejauhan, Dharma melihat bayangan orang berdiri di tengah jalan. Ia mengerutkan kening. 2, 3, 5 orang berdiri tak bergerak, seolah sedang menunggu. Mereka seperti sengaja menghalangi jalur. Jarak semakin dekat. Lampu mobil menerangi wajah-wajah yang ditutup masker dan penutup kepala. Dharma langsung injak rem perlahan sambil menenangkan dirinya. Penumpang di dalam mulai terbangun dan melihat ke depan. "Pak, itu siapa ya?" tanya si suami dari ibu hamil dengan nada takut. Kakek tua hanya menghela napas panjang dan berkata lirih, "Malam ini, malam ujian buat kita semua." Dharma menelan ludah, tangannya gemetar di atas setir. Dalam hatinya, ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Dan jalan menuju Jakarta baru saja berubah menjadi medan penuh bahaya. Dharma menggenggam setir lebih erat, keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. Mobil berhenti perlahan, hanya berjarak sekitar 15 meter dari kerumunan pria misterius itu. Lampu depan menyinari mereka, memperlihatkan postur besar dan bayangan besi panjang yang mencurigakan, mungkin golok, mungkin linggis. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara. Mereka hanya berdiri mematung, menatap lurus ke arah mobil Dharma dengan tatapan seperti binatang lapar yang menemukan mangsanya. "Jangan keluar, Bang. Jangan matikan mesin," bisik pemuda di kursi belakang. Nadanya tajam tapi tenang. Dharma menoleh sekilas, melihat matanya yang penuh siaga seperti sedang membaca situasi. Pemuda itu perlahan bergerak maju, duduk di kursi tengah tanpa membuat suara. "Mereka bukan orang iseng. Ini kayak skenario yang sudah direncanakan," tambahnya sambil menatap lurus ke depan. Salah satu dari pria bertopeng melangkah maju. Tangannya mengangkat batang kayu besar, mengetuk aspal pelan, duk, duk, duk. Suara itu menggema di jalanan sepi, seperti aba-aba teror yang baru dimulai.
Di dalam mobil, suasana menegang. Ibu hamil mulai menangis pelan, suaminya memeluknya erat sambil mencoba menenangkan. Kakek tua di depan memejamkan mata, bibirnya komat kamit seolah membaca doa-doa yang hanya dia dan Tuhan yang mengerti. Lalu, satu dari pria itu mendekat ke jendela pengemudi dan mengetuk kaca dengan gagang besi. Tok tok tok, turun, Bang, cepat, atau kami pecahkan semua kaca, katanya dengan suara serak. Dharma diam, pikirannya kacau. Ia ingin menyerah demi keselamatan semua, tapi sorot mata pemuda di tengah menyiratkan, jangan. Saya akan buka jendela sedikit, ucap Dharma perlahan, tangannya gemetar membuka celah kaca. Anak istri orang di dalam, Bang, kalau mau uang, saya kasih. Tapi jangan sakiti mereka, pintanya dengan suara bergetar. Preman itu hanya tertawa pendek, yang kami mau, semuanya. Mobil juga, nada suaranya dingin, tanpa belas kasihan. Tiba-tiba, dari semak dekat bahu jalan, dua pria lain muncul. Mereka membawa senjata tajam dan mulai mengitari mobil. Ini bukan penghadangan acak, ini penyergapan. Dharma mulai panik, tapi pemuda misterius mencolek lengannya. Percaya sama saya, jangan buka pintu. Mereka nggak berani kalau kita solid. Tapi kalau satu aja panik, kita habis. Sementara itu, salah satu preman mulai mencoba membuka pintu belakang. Dharma buru-buru mengunci semua pintu. Terdengar suara gagang pintu ditarik dengan kasar. Ibu hamil mulai menjerit kecil, tangisnya makin pecah. Ya Allah, selamatkan kami, Dharma menatap lurus ke depan. Di balik bayang-bayang tikungan itu, malam ini akan berubah jadi malam yang takkan pernah ia lupakan. Suasana di dalam mobil sudah seperti neraka kecil. Ibu hamil terisak dengan napas pendek-pendek, suaminya hampir putus akal, dan kakek tua masih terus berdoa dengan bibir gemetar. Di luar, para preman mulai menggoyang-goyangkan bodi mobil, menimbulkan suara berderit menakutkan. Dharma hanya bisa menggenggam setir sambil menatap ke depan, seolah di ujung jalan itu ada harapan yang belum terlihat. Tapi di dalam hatinya, pertempuran sengit tengah berlangsung antara rasa takut dan naluri untuk melindungi. Bang, kalau kita diem aja, mereka bisa masuk. Pintu bisa mereka dobrak, atau pecahkan kaca, kata pemuda misterius itu dengan tenang namun penuh tekanan. Ia kini duduk lebih maju, menatap Dharma lekat-lekat. Saya pernah latihan militer. Saya tahu cara bertahan dalam situasi kayak gini, tapi kita butuh kerja sama. Dharma melirik ke kaca spion. Dua preman di belakang terlihat mencoba merusak pintu dengan obeng panjang. Ia menoleh ke pemuda itu. Kamu siapa sebenarnya? Bisiknya lirih. Pemuda itu tak langsung menjawab. Ia membuka sedikit tas ranselnya dan memperlihatkan kartu tanda peserta pelatihan TNI yang sudah lusuh. Dulu gagal seleksi akhir, tapi tak semua yang gagal itu menyerah, katanya. Kalau kita mau bertahan, kita harus bikin mereka bingung. Kita nggak boleh kelihatan lemah, lanjutnya. Ia menyodorkan selembar tali kecil dan menyuruh suami ibu hamil menyiapkan benda apapun yang bisa digunakan sebagai alat pertahanan. Tutup mulut istri bapak pakai sapu tangan, biar tenang. Kita nggak bisa panik. Satu langkah salah, kita semua bisa celaka. Dharma mulai ragu. Ia tak pernah berkelahi, apalagi melawan preman bersenjata. Tapi wajah istri muda yang ketakutan dan suara tangis pelan bayi dalam kandungan membuat hatinya retak. Ia sadar, kali ini ia bukan hanya sopir. Ia adalah pelindung. Baik, katanya lirih. Kita coba, tapi kamu yang pimpin. Aku ikut. Dari luar, terdengar suara kaca dipukul dengan gagang senjata. Waktu kita nggak banyak, kata pemuda itu. Ia mulai membagi peran, Dharma akan memancing mereka ke sisi kanan, sementara dirinya akan keluar dari pintu kiri saat salah satu preman lengah. Kakek tua menyelipkan pisau kecil dari dalam tasnya, lalu berkata pelan, aku dulu tukang jagal, nak. Kalau perlu, tangan ini belum lupa cara bertahan. Dharma mengangguk. Perlahan ia membuka sabuk pengaman, mengambil dongkrak kecil di bawah kursinya. Tangannya gemetar,
Tapi matanya kini berbeda, ada api di sana. Api dari seorang pria yang dipaksa keadaan untuk bertarung. Di luar, para preman tak tahu bahwa orang-orang di dalam mobil itu bukan lagi korban. Mereka sedang menunggu waktu untuk melawan. Dan di detik itulah, ketika pintu belakang mulai terdorong lebih keras dan kaca samping mulai retak, Dharma mengucap pelan, "Bismillah." Malam telah mengunci mereka dalam lingkaran bahaya, tapi pilihan telah dibuat, mereka tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dharma melirik ke pemuda misterius itu sekali lagi, memastikan mereka sudah paham rencana sederhana yang disusun cepat-cepat dalam tekanan. Pemuda itu membisikkan aba-aba terakhir, kemudian menunduk sembari menyiapkan pisau kecil pemberian kakek tua. Sementara itu, di luar, salah satu preman mulai menghantam kaca dengan linggis. Kaca bergetar keras, serpihan kecil mulai berjatuhan. Waktu mereka hampir habis. Dengan segenap keberanian, Dharma menyalakan klakson panjang-panjang. Bunyi keras itu memekakkan telinga di tengah sunyi malam, membuat para preman di luar sedikit terkejut dan mundur selangkah. Itu adalah sinyal, pemicu yang mereka butuhkan. Saat preman di sisi kanan menoleh marah ke arah kabin depan, pintu kiri mobil perlahan terbuka dari dalam tanpa suara. Dalam sekejap, pemuda misterius itu keluar dan menyelinap ke arah belakang mobil, bergerak seperti bayangan. Sementara Dharma pura-pura panik di balik kemudi, berteriak, "Jangan! Saya serahkan mobil ini. Tolong jangan sakiti penumpang saya." Salah satu preman tertawa dan mendekat, menganggap Dharma sudah menyerah. Ia mengangkat linggisnya tinggi-tinggi. Tapi saat ia membuka pintu depan, Dharma langsung menyabetkannya dengan dongkrak ke arah lutut si preman. Suara keras tulang membentur besi terdengar, diikuti jeritan kesakitan. Preman itu terhuyung mundur, dan dalam hitungan detik, pemuda dari belakang menyergap pria lain dengan sabetan cepat ke lengan. Pisau kecil itu tidak mematikan, tapi cukup untuk membuat lawan kehilangan kendali. Kekacauan pun pecah. Dua preman roboh, satu lagi kabur ke arah semak-semak. Yang lainnya kebingungan, mereka tak menyangka perlawanan akan datang dari mobil kecil itu. Kakek tua turun dari mobil dengan tongkat kayunya, menghantamkan keras ke punggung salah satu penyerang yang berusaha kabur. Teriakan dan desahan sakit membaur dengan kepanikan. Di dalam mobil, ibu hamil kini dipeluk erat oleh suaminya. Ia menutup telinga istrinya, mencoba melindunginya dari suara gaduh dan pemandangan brutal di luar. Dharma sempat terhuyung saat salah satu preman berbalik menyerangnya, tapi pemuda itu kembali muncul, mendorong lawan ke arah pohon dan menjatuhkannya. Semua terjadi dalam hitungan menit. Jalanan kembali sunyi, hanya tersisa napas berat, luka, dan tubuh-tubuh yang tergeletak. Dharma berdiri dengan tubuh gemetar, bajunya berlumuran debu dan darah. Pemuda misterius itu duduk di pinggir jalan, memegangi lengannya yang berdarah. "Kita belum aman," katanya pelan. "Biasanya mereka nggak sendiri. Bisa saja ada yang menunggu lebih jauh ke depan." Dharma menatap ke jalan gelap yang membentang di depan. Di dalam mobil, para penumpang menangis dan memeluk satu sama lain. Tapi kini mereka punya harapan. Teror belum sepenuhnya usai, tapi malam itu, mereka telah membuktikan bahwa keberanian bisa lahir dari ketakutan. Dan Dharma, sopir travel biasa, telah berubah menjadi pelindung sejati di jalanan yang penuh teror. Udara malam semakin dingin, namun jantung Dharma berdetak kencang. Ia menatap jalan yang kini seolah menantang mereka untuk melanjutkan. Kalau mereka memang berkelompok, pasti ada pos berikutnya, gumam pemuda misterius itu sambil mengikat lukanya dengan sobekan kain dari jok belakang. Kakek tua duduk bersandar di mobil, napasnya tersengal, namun matanya tetap tajam, seperti tak rela menyerah walau usia menua. Dharma memutuskan melanjutkan perjalanan. Mesin dinyalakan, dan mobil perlahan melaju meninggalkan bekas pertarungan tadi. Para penumpang diam, tenggelam dalam pikiran dan trauma. Ibu hamil kini tertidur di pangkuan suaminya setelah sempat menangis hebat. Pemuda misterius duduk di depan bersama Dharma, matanya terus awas ke arah jalan, seperti tentara yang mengawal medan perang.
Sekitar 2 kilometer kemudian, mereka kembali melewati kawasan sunyi, tanpa lampu jalan, hanya diterangi sinar bulan dan sorotan lampu mobil. Lalu Dharma melihatnya, sebuah motor tua terparkir miring di sisi jalan, dan 2 orang tampak berdiri membelakangi mobil. "Lihat itu," bisik Dharma. Pemuda itu langsung menegakkan tubuhnya. "Hentikan mobil. Jangan terlalu dekat. Itu pengintai." Dharma menginjak rem perlahan. Mobil berhenti sekitar 50 meter dari motor itu. Tak lama, salah satu dari 2 orang itu menoleh cepat, lalu memegang sesuatu di balik jaket senjata. Pemuda itu segera memberi aba-aba. "Mundur perlahan. Mereka bukan orang baik." Tapi saat Dharma hendak memundurkan mobil, suara raungan motor lain terdengar dari belakang. 2 motor melaju kencang, menutup jalan mundur. "Terjebak," desis Dharma. Pemuda itu segera membuka dashboard, mencari sesuatu, apapun. Ia menemukan senter besar. "Kita nggak bisa kabur lewat jalan. Tapi kita bisa ke samping, ke hutan jati." Ia menunjuk celah kecil di sisi kiri jalan setapak tanah yang nyaris tak terlihat. "Berani, Bang?" tanya pemuda itu. Dharma menatap kaca spion, melihat 2 motor mendekat. "Kalau kita diam, kita habis." Dharma segera banting setir ke kiri dan menabrak semak-semak yang menutupi jalan tanah itu. Mobil menghentak keras, membuat ibu hamil terbangun dan menjerit. "Pegangan semuanya!" teriak Dharma. Suara ranting dan batu-batu kecil menghantam bodi mobil. Dari belakang, terdengar suara teriakan marah, diiringi suara motor yang mencoba mengejar. Jalan setapak itu menurun tajam dan berkelok. Mobil terguncang hebat, namun Dharma terus mengemudi dengan penuh keberanian. "Sedikit lagi, kita sampai ke jalan desa. Aku hafal jalur ini," katanya. Pemuda itu menatap Dharma dengan heran, sopir yang tadi gemetar kini berubah menjadi komandan. Keberanian yang lahir dari dorongan untuk melindungi telah mengubahnya dalam semalam. Akhirnya, setelah 5 menit penuh ketegangan, mereka keluar dari hutan dan masuk ke area pemukiman desa kecil. Lampu-lampu rumah mulai terlihat, dan suara anjing menggonggong terdengar dari kejauhan. Dharma menghentikan mobil di dekat musola tua. Penumpang turun satu persatu, menangis, bersyukur, saling berpelukan. Malam ini mereka selamat, untuk sementara. Suasana di desa kecil itu seperti dunia lain bagi para penumpang travel. Setelah malam mencekam yang nyaris merenggut nyawa mereka, suara azan subuh dari musola terdengar seperti panggilan dari langit. Dharma duduk di pelataran musola, tangannya masih gemetar sambil menatap pemuda misterius yang sedang membasuh luka di bawah kran air. Di dalam, ibu hamil sudah ditangani oleh warga yang sigap. Mereka semua selamat, tapi Dharma tahu, ini belum selesai. Seorang pria parubaya, kepala dusun setempat, datang menghampiri Dharma dan pemuda itu. "Kalian tadi masuk lewat jalur utara. Itu jalur yang udah lama dikenal berbahaya. Kelompok perampok sering beroperasi di sana. Mereka licik, nyamar jadi warga lokal, dan jarang tertangkap karena punya orang dalam," katanya serius. Dharma menelan ludah. "Kami hampir mati, Pak. Kalau bukan karena anak ini," ujarnya, menoleh ke pemuda itu. Pemuda itu menunduk. "Nama saya Raka," katanya pelan. "Saya bukan siapa-siapa, Bang. Cuma penumpang yang kebetulan pernah latihan bertahan hidup. Tapi, saya juga punya alasan kenapa saya ada di travel itu." Dharma menatapnya heran. Raka menarik napas panjang lalu berkata, "Salah satu pemimpin kelompok perampok itu, kakak kandung saya." Semua yang mendengarnya terdiam. Raka melanjutkan dengan mata berkaca-kaca, "Namanya Bagas. Dulu kami yatim piatu. Ia jatuh ke dunia gelap karena kecewa hidup. Saya berusaha menjauh, ikut program pelatihan semi-militer agar bisa keluar dari bayang-bayangnya. Tapi saya tahu, cepat atau lambat saya akan bertemu dia lagi. Dan malam tadi, saya rasa dia ada di antara mereka." Dharma berdiri perlahan, menatap Raka yang tampak lebih rapuh dari sebelumnya. "Kenapa kamu ikut travel ini?" tanya Dharma. "Karena saya dapat kabar dari teman lama.
Ada rencana penyergapan mobil travel dari Cirebon ke Jakarta. Saya gak bisa diam, Bang. Saya naik diam-diam, berpura-pura jadi penumpang biasa. Tapi saya juga gak sangka bakal seserius ini, jawabnya lirih. Kepala dusun mengangguk pelan. Kami akan hubungi aparat, tapi kalian harus istirahat dulu. Biarkan luka-luka itu sembuh. Besok pagi kita akan antar kalian ke polsek terdekat. Raka hanya mengangguk, namun wajahnya menunjukkan konflik batin yang belum selesai. Sementara Dharma menatap langit yang mulai terang, pertanda malam kelam itu mulai berakhir. Namun di hatinya, ia tahu ini bukan akhir dari segalanya. Raka menyimpan luka yang lebih dalam dari apa yang terlihat. Dan Dharma, kini bukan hanya sopir, ia merasa terlibat dalam misi yang lebih besar. Kalau memang benar dia kakakmu, kata Dharma sebelum pergi masuk ke musola, mungkin takdir sudah mempertemukan kalian bukan untuk saling menghindar, tapi untuk mengakhiri semua ini. Mata Raka menatap kosong ke jalanan yang membentang ke utara. Malam kelam telah usai, namun bayangan masa lalu masih membuntuti. Dalam sunyi itu, ia menggenggam perban di lengannya, dan tekad di hatinya. Malam ini ia menyelamatkan orang-orang. Tapi besok, mungkin ia harus menyelamatkan kakaknya sendiri dari jalan yang sesat. Pagi belum lama naik saat Dharma, Raka, dan dua warga desa mulai menapaki jalan setapak yang menuju sebuah kebun kosong di pinggir hutan. Kepala dusun sebelumnya mendapat kabar dari pemuda desa lain bahwa ada segerombolan pria mencurigakan yang sempat terlihat menuju barak kayu tua di sana. Raka menggenggam jaketnya erat-erat. Ia yakin, di sanalah kakaknya bersembunyi. Kalau kamu gak siap, kita bisa tunggu polisi, ujar Dharma pelan. Tapi Raka menggeleng. Aku harus selesaikan ini, Bang. Aku gak mau hidup terus dibayangi dosa orang lain. Langkah mereka semakin pelan ketika mendekati bangunan reot di bawah rimbun pohon jati. Ada suara samar-samar dari dalam, tertawa, menggerutu, dan suara denting botol kaca. Raka mendekat pelan, lalu berhenti di balik batang pohon. Dari celah dinding kayu, ia melihat seorang pria bertubuh kekar dengan tato menjalar dari leher hingga pergelangan tangan. Itulah Bagas, kakaknya. Wajah itu tak berubah, masih penuh kemarahan, tapi kini juga tampak lebih lelah. Raka menarik napas panjang, lalu maju perlahan sambil mengangkat kedua tangannya. Mas, aku di sini, katanya lirih. Semua di dalam langsung menoleh. Bagas tertegun, seolah tak percaya. Raka, desisnya. Tangan kirinya langsung meraba senjata di pinggang, tapi tak ia keluarkan. Raka melangkah masuk. Kita harus berhenti, Mas. Ini bukan jalan kita. Dulu kamu pernah bilang, kamu cuma ingin hidup tenang. Tapi sekarang, kamu jadi pemicu ketakutan, ucap Raka dengan suara bergetar. Bagas tertawa, pahit. Tenang, dunia ini gak pernah ngasih aku ketenangan, Dik. Aku dihina, diinjak, dikhianati. Kau tahu sendiri, kau tinggalkan aku, ikut pelatihan, seolah kau lebih suci. Teriaknya. Tapi Raka tak mundur. Ia menatap mata kakaknya. Aku gak ninggalin Mas. Aku pergi supaya bisa balik dan tarik Mas keluar dari lubang ini. Bagas terdiam, matanya memerah. Para anak buahnya mulai gelisah. Satu di antaranya berkata, "Bos, kita gak bisa percaya dia. Mungkin dia bawa polisi." Tapi Bagas hanya mengangkat tangan, memberi isyarat diam. Ia menatap Raka lekat-lekat. Kalau aku berhenti, semua ini selesai. Aku bakal dipenjara, mungkin mati di dalam. Tapi kau masih punya hidup. Raka mendekat dan menyodorkan tangannya. Kalau Mas menyerah sekarang, aku janji akan temani sampai akhir. Aku gak akan pergi lagi. Dan di detik sunyi itu, ketika dunia seolah menahan napas, Bagas akhirnya menjatuhkan senjatanya ke lantai kayu yang rapuh. Ia memeluk adiknya erat. Tangis tertahan di balik dada keras itu meledak pelan, tangis seorang kakak yang terlalu lama hidup dalam gelap. Beberapa jam kemudian, polisi tiba dan menangkap sisa anggota komplotan tanpa perlawanan berarti. Bagas menyerahkan diri. Saat mobil polisi melaju membawa para tersangka,
Dharma menatap langit yang kini cerah sempurna. Ia menggenggam setirnya dan tersenyum kecil. Perjalanan dari Cirebon ke Jakarta yang seharusnya biasa saja, justru mengubah hidup banyak orang. Bukan hanya soal selamat dari kejahatan, tapi tentang keberanian, pengampunan, dan pertemuan yang menyelamatkan dua saudara dari takdir kelam.